Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, baca dulu basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang menentukan isi teks deskripsi. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini yaitu 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan struktur dan isi teks deskripsi. 2. Menelaah struktur bagian dan isi teks deskripsi. 3. Menjelaskan penggunaan ciri bahasa pada teks deskripsi. 4. Menelaah penggunaan ciri bahasa pada teks deskripsi. Mencermati struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3, identifikasi, deskripsi bagian, simpulan, atau kesan. Identifikasi atau gambaran umum berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang suatu objek. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan oleh penulis. Simpulan atau kesan berisi pendapat pribadi penulis terhadap objek yang telah dideskripsikan pada bagian identifikasi dan deskripsi bagian. Pendapat pribadi ini menguraikan kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan secara menyeluruh. Bagian ini boleh ada, boleh tidak ada pada teks deskripsi. Contoh identifikasi pada teks deskripsi. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Contoh deskripsi bagian. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihiasi dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Contoh simpulan atau kesan. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Jenis pengembangan deskripsi bagian ada 4. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, dan bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek.
Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Contoh, pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan, tumbuhan, dan hewan pantai. Ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian pada bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, dan penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pengentasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kesan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Penggunaan bahasa pada teks deskripsi ada 9. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan carapan panca indera. Ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Keenam, penggunaan kata khusus. Ketujuh, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Kedelapan, mendaftar kalimat bermajas. Yang terakhir, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Contoh penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perincian untuk menjelaskan kalimat tersebut yaitu dia berusaha menolong semua orang, dia ramah, dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Contoh penggunaan kalimat yang menggunakan carapan panca indera. Yang pertama, seolah-olah kita melihat. Contoh kalimatnya, pantai panjang dengan pasir putih. Yang kedua, seolah-olah bisa mendengar. Contoh kalimatnya, debur ombak pantai terdengar berirama. Yang ketiga, seolah-olah merasakan. Contoh kalimatnya, udara sangat terasa segar. Contoh penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Kata memesona terdiri dari men plus kata dasar pesona. Huruf P luluh menjadi M karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Contoh penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Tentu kalian sudah tahu kan sinonim itu apa? Ya, sinonim itu adalah persamaan kata. Contohnya, kata indah itu memiliki sinonim kata seperti elok, permai, molek, dan lain-lain. Contoh kata mengherankan, sinonim katanya adalah mengagumkan, memukau, fantastis, dan lain-lain. Contoh penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Kata depan atau preposisi adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh kata benda.
Contoh preposisi yaitu di, dari, pada, ke. Yang Ibu contohkan di sini adalah kata depan di. Contoh kalimatnya, drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh di kalimat ini yaitu di area Monas. Ini harus dipisah karena menunjukkan tempat. Terus sebagai awalan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dalam hal ini di berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Contoh di kalimat ini yaitu dipentaskan. Di ini menunjukkan imbuhan dari kata kerja. Jadi dinya itu digabung dengan kata selanjutnya. Contoh penggunaan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencangkup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim, tetapi dengan makna yang lebih khusus. Contohnya adalah kalau kata umumnya hewan peliharaan, berarti kata khususnya itu kucing, kelinci, marmut, hamster, ikan, burung, dan lain-lain. Contoh kata umum yang kedua adalah melihat. Melihat ini kata khususnya adalah menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memerhatikan. Contoh penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Kata depan di digunakan untuk menunjukkan tempat dan arah. Apabila yang ditunjukkan berupa nama tempat, maka nama tempat tersebut ditulis dengan huruf kapital. Contohnya di Lombok, di Toraja, di Pekalongan, di Surabaya, dan lain-lain. Sedangkan apabila yang ditunjukkan adalah arah, maka setelah kata depan di ditulis dengan huruf kecil. Contohnya di bagian barat rumah Tangkonan. Mendaftar kalimat bermajas. Majas adalah gaya bahasa untuk menyampaikan pesan dengan cara kiasan. Majas menunjukkan makna tidak sebenarnya, menggunakan cara yang imajinatif. Contohnya, angin laut mengelus wajah. Contoh penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas. Contohnya, kata indah, elok, permai, molek ini bisa ada dua pada satu kalimat. Contohnya, pantai indah nan permai. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.